Yang akan kita bahas di sini namanya adalah prepositional phrase atau disingkat dengan PP. Preposition itu adalah kata depan. Ya, secara definisi kita lihat di sini frase yang berpola prep plus object of prep. Preposition atau kata depan, ya, contohnya itu adalah in, to, for, from, dan at. Apakah ada yang lain lagi selain yang ada di sini? Jawabannya adalah ada. Tapi yang akan sering dipakai ya yang ada di sini. Dan ketika into, for, from, dan at, maka pasti dia akan ketemu dengan object of prep. Dan yang bisa menjadi object of prep di sini adalah keluarganya noun. Siapa aja keluarganya noun? Keluarganya noun itu adalah dia adalah noun itu sendiri, kemudian noun phrase, dan juga pronoun. Tapi pronounnya itu yang posisi objek. Bukan I, you, we, they, she, he, it, tapi me, you, us, them, her, him, dan it. Jadi jangan sampai salah. Nah, kita lihat secara pola. Secara pola, prepositional phrase itu berpola prep plus OP. OP itu apa? Object of prep. Nah, secara fungsi dalam sebuah kalimat, nanti prepositional phrase itu dia sebagai adverb atau keterangan. Jadi kalau ada SPOK, prepositional phrase itu ada di posisi adverb. Adverb itu sebagai K, keterangan. Dia bisa berupa adverb of time atau adverb of place. Kita lihat secara contoh. For example like this. Ke sekolah. Ya, ke itu adalah kata depan, sekolah itu kata benda. Maka bahasa Inggrisnya ke sekolah adalah to school. Kalau kita analyze, maka to ini adalah prep. Kalau prep berarti butuh OP atau wajib ada OP. Maka ini sebagai OP dan OP-nya di sini berupa noun. Oke. Nah, dari to ke school, maka ini membentuk sebuah rangkaian namanya adalah rangkaian PP. Yang kedua, ada kata di rumah saya. Di itu adalah kata depan, rumah adalah kata benda, saya adalah kata sifat karena kepemilikan. Nah, maka bahasa Inggrisnya adalah in my house. In-nya di sini sebagai kata depan atau prep. My house-nya membentuk rangkaian, ini adalah rangkaian noun phrase. Dia berfungsi sebagai OP. Oke? Maka dari in sampai house dia membentuk sebuah rangkaian namanya adalah PP. Oke. Nah, selanjutnya ada kata untuk dia. Ada frase untuk dia. Untuk itu adalah kata depan, dia itu adalah kata ganti. Kita ambil dianya dia perempuan gitu. Untuk bahasa Inggrisnya adalah for, dia perempuan adalah her. For itu sebagai preposition, kita tulis prep, dan prep itu butuh OP. Maka di sini her itu sebagai OP dan OP-nya berupa pronoun. Dari for ke her ini membentuk sebuah rangkaian namanya adalah PP atau prepositional phrase. Nah, bisa kita lihat dari 3 PP di sini. Ini PP dengan OP sebagai noun. Ini PP dengan OP-nya sebagai noun phrase. Ini prepositional phrase dengan OP-nya berupa pronoun. Bisa kita lihat di sini memiliki OP yang berbeda. Dan kita lihat contoh dalam sebuah kalimat. Di mana letak PP dalam sebuah kalimat? Look at this. We make fried rice in my house. We sebagai subjek, make sebagai predikat, fried rice itu sebagai objek. Nah, kata in my house ini adalah sebagai keterangan. Kalau kita pecah lagi, ya, we itu sebagai subjek, dia berupa pronoun. Make itu predikat berupa verb. Fried rice itu objek berupa noun. Nah, in my house itu keterangan berupa PP. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Satu lagi, I go to Bali. Saya pergi ke Bali. I di sini dia sebagai subjek, go sebagai predikat, to Bali sebagai keterangan. Ya, kita lihat lagi analisanya. I di sini sebagai subjek dan subjeknya berupa pronoun.
Go itu sebagai predikat berupa verb, dan terakhir to balik sebagai keterangan dan keterangannya berupa PP. Jadi posisi PP dalam kalimat nanti dia akan berfungsi sebagai keterangan. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih mendalami lagi tentang pembahasan prepositional phrase, di sini juga dibahas tentang preposition di halaman 158. So don't forget to buy this book. Panjang kuning.